sebuah sudut jalan yang ramai di Yogyakarta, Lotus Store berdiri dengan lampu neon yang terang. Lotus Store berada di bawah naungan PT Teratai Digital Indonesia. Di sini, iPhone dan iPad, baik baru maupun second, berputar sangat cepat. Bisnisnya terlihat sukses, tapi di balik pintu kaca ini, pemiliknya, Viko, sedang menghadapi bom waktu. Masalahnya nyata, karena tidak ada pencatatan IMEI, unit sering tertukar dan klaim garansi jadi mimpi buruk. Belum lagi, Viko merasa untungnya besar, padahal ia mengabaikan biaya tersembunyi seperti amortisasi sewa ruko dan penyusutan aset. Alhasil, ia menganggap toko sangat profit, padahal margin sebenarnya tergerus biaya yang tidak tercatat. Viko akhirnya sadar, dia butuh revolusi. Per 1 Juli 2026, dia mulai merapikan segalanya dengan Accurate Online. Sekarang, setiap rupiah, setiap aset, dan setiap IMEI punya tempatnya sendiri. Kita akan menggunakan contoh kasus Lotus Store untuk simulasinya. Untuk tanggal beroperasinya ini di 20 Maret 2025, tapi pakai Accurate Online baru di tanggal 1 Juli 2026. Jadi ini contoh kasus yang cocok ya untuk cara implementasinya. Kemudian ada 5 karyawan, ada 4 customer service dan 1 store leader. Biaya utilitasnya ada air, listrik, dan internet. Ada juga sewa ruko yang sudah dibayar di muka 5 tahun ke depan ya, di 25 Februari 2025 per tahunnya 75 juta. Kemudian ada langganan sistem Accurate Online nanti juga diinput ini per 1 Juli. Kemudian ada inventaris aset tetap ya, ada MacBook Pro M4 dan printer Epson LX310. Untuk saldonya per 1 Juli, cut off 1 Juli itu ada rekening BCA 13 juta dan tunainya 14 juta. Untuk persediaan barang dagang ada iPhone 13 unit, iPad 9 unit, dan aksesoris 10 unit dengan total value persediaan 308.310.000. Nah, nanti juga ada simulasi transaksi baru setelah tanggal 1 Juli ya. Ini untuk prakteknya. Untuk langkah cara mencatat di Accurate Online, yang pertama setup awal dulu ya untuk perusahaannya. Setelah membuat akun Accurate, langsung aja buat data usaha, kemudian pilih Accurate Online. Untuk Accurate Post nanti di video selanjutnya ya. Kemudian upload logo, kalau sudah ada ya ini opsional. Kemudian PT-nya tuliskan aja PT Teratai Digital Indonesia, kategori usahanya adalah retailer, kemudian nama usahanya adalah Lotus Store, bidang usahanya yang sesuai di sini adalah Computer and Electronics. Buat data usaha, tunggu sebentar sampai dibawa ke halaman pengisian data tambahan. Oke, langsung klik lanjutkan. Lengkapi data tambahan, mulai datanya adalah tanggal 1 Juli 2026. Mata uang dasar rupiah, kemudian saya akan pilih Vivo ya, first in first out, supaya HPP dari tiap iPhone itu sesuai karena ini nominalnya cukup besar. Kemudian buatkan daftar akun perkiraan secara otomatis, ini saya centang dan selesai. Tunggu sebentar. Selanjutnya akan dibawa ke database itu sendiri ya. Ini ada tab berita. Langsung aja masuk ke persiapan data perusahaan. Di sini ada tombol bantuan sebenarnya untuk menginput saldo ya. Yang pertama kita input saldo untuk BCA. Untuk BCA ini kita tuliskan Bank Sentral Asia. Kemudian saldonya adalah 13 juta. Klik lanjut. Dia akan tersimpan ya. Nah, kita bisa cek juga ke sini ke buku besar, kemudian akun perkiraan. Kita klik tombol daftar akun perkiraan di sini. Kita lihat untuk Bank BCA 13 juta ya. Nah, kita ingin pindahkan ini sebagai anak dari induknya bank ini ya. Kita klik aja. Kemudian sub akunnya kita ganti menjadi
bank, kemudian simpan, dia akan berpindah ya ke atas ini. Kemudian untuk tunainya langsung aja kita isikan di sini kas kecil. Kalau mau buat akun baru juga boleh, tapi saya mau pakai akun ini aja. Saldonya adalah 14 juta. Ini saldo per tanggal 1 ya. Oke. Tadi kita cek ulang untuk Bank Sentral Asia, saldonya per 1 Juli udah betul. Kemudian yang kedua kita input saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan bisa kita input menggunakan tombol shortcut di sini ya, atau melalui tombol persediaan, modul persediaan ya, kemudian barang dan jasa, sama aja. Di sini saya mau input menggunakan Excel ya. Kita lihat dulu untuk formatnya. Di sini ada contoh file. Coba kita buka. Oke. Ini saya kecilkan fontnya dulu ya biar kelihatan. Nah, seperti ini bentuk template-nya. Kalau bingung ini untuk apa, sebenarnya sudah ada penjelasan di sini ya, penjelasan kolom ya. Untuk yang baris pertama di bawah header ini akan menjelaskan kolom pertama ini ya, dan seterusnya. Nah, untuk case ini saya sudah membuat satu file yang isinya adalah barang dan jasa dari Lotus Store. Kita cek ulang. Nah, ini ada 13 SKU ya, 13 kode barang. Ini yang akan saya input. Kita kembali ke halaman upload, klik upload, kemudian pilih filenya, kemudian unggah. Seharusnya tidak ada yang berbeda ya di sini kalau Excelnya tidak diubah-ubah ya. Klik lanjutkan. Kemudian kalau memang belum ada data sama sekali, ini tidak perlu dicentang kecuali mau memperbarui data ya. Karena hanya 13 harusnya cepet nih. Oke, udah selesai. Tutup. Nah, ini adalah barang dan jasa yang dijual saat ini di Lotus Store. Selanjutnya kita input untuk saldo awal dari masing-masing SKU ini ya. Untuk update persediaan, caranya adalah masuk ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Kita buat tanggalnya per tanggal 1 ya, jangan sampai lupa ini. Kemudian pilih produknya, misalnya AirPods Pro 2 MagSafe Case USB-C ya, APL APP2. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini. Tipe penyesuaiannya adalah penambahan karena kita akan menambahkan kuantitasnya. Anggaplah kita belum tahu ya mau nambah berapa, tinggal masuk ke nomor seri atau produksi karena tiap barang ada nomor serinya ya. Kemudian impor data, impor dari Excel. Kita pilih file Excelnya. Saya tunjukkan dulu ya formatnya seperti apa. Sebenarnya cukup simple sih. Cuman satu kolom aja, serial number dan bawahnya gitu ya. Nah, jadi setiap SKU akan punya file Excel yang berbeda-beda ya. Nah, saya akan pilih Excel untuk tadi produknya adalah yang ini ya, AirPods Pro 2 MagSafe Case. Jangan sampai salah ya, karena salah nanti harga modalnya akan berbeda. MagSafe Case USB-C. Oke. Ini. Nah, di sini kan ada dua nih. Di sini ada keterangan kelebihan 1. Berarti di sini kita sesuaikan aja ada 2 unit. Kita cek ulang di sini sudah sesuai, tinggal lanjut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan saya input juga yang lain dan videonya akan saya percepat ya karena prosesnya akan sama saja. Kalau sudah semua, sudah cocok, tinggal disimpan saja. Nah, di sini ada notis sudah berhasil disimpan. Sekarang kita lihat di daftar laporan untuk persediaan ya, nilai persediaan.
Kita cek per tanggal hari ini, kategorinya pilih aja semua, tampilkan 308.310.000 ya, sesuai ya. Selanjutnya kita akan menginput aset tetap ya. Aset tetap ini sudah dipakai sejak 1 Maret 2025 dan 5 Maret 2025 ya. Kita masuk ke aset tetap. Kemudian kita klik aset tetap. Nah, di sini masukkan aset pertama ya, yaitu MacBook Pro M4. Kemudian tanggal belinya adalah 2025. Bulan Maret, kemudian tanggal 1. Ini metode penyusutannya saya pakai metode garis lurus aja. Ada opsi lain kalau mau, ini nanti dipelajari sendiri ya fungsinya apa aja. Kalau saya pilih metode garis lurus karena simple. Kemudian untuk akun asetnya saya pakai peralatan. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Di sini ada. Kemudian akun beban penyusutannya adalah beban penyusutan peralatan ya. Kemudian untuk kuantitasnya 1, umur asetnya saya buat 4 tahun. Nah, ini jangan khawatir, nanti dia akan menghitung bebannya per tanggal digunakannya, yaitu tanggal 20. Sorry, ini belum saya ganti. Digunakan tanggal 20 tahun 2025 bulan Maret tanggal 20. Nah, dia akan menghitung dari tanggal 20 Maret sampai sekarang ya. Ini nilai sisa tidak usah diinputkan. Kemudian kategori asetnya ini bisa buat baru ya kalau belum ada. Saya pilih komputer dan elektronik gitu ya. Kemudian lokasi awal aset pilih di kantor pusat. Kemudian akun perkiraan untuk pengeluarannya, karena ini tidak membeli di bulan Juli 2026 ya, ini belinya udah di masa lalu, udah masuk saldo awal, makanya saya pilih ekuitas saldo awal. Nah, seperti ini. Harganya ketika beli itu di 1 Maret 2025 adalah 32.999.000. Klik lanjut, kemudian simpan. Kemudian aset kedua yaitu printer Epson LX310. Tanggal belinya sesuai data ya. Ini di 2025 juga, bulan Maret tanggal 5. Kemudian dipakainya bulan Maret juga 2025 tanggal 20 juga ya. Dimulai operasional tokonya. Kemudian akun perkiraannya untuk printer Epson ini ekuitas saldo awal. Sama kayak tadi ya, karena ini dibelinya di masa lalu, ini adalah ekuitas saldo awal. Oke, sorry, harus urut ya. Sini metode garis lurus, kemudian akun asetnya peralatan juga, akumulasi penyusutannya peralatan juga, bebannya juga peralatan. Kemudian untuk kuantitas 1, umur asetnya berbeda dengan MacBook tadi yang umurnya 4 tahun, ini saya buat umurnya 8 tahun. Kemudian di tab ini pilih kategori asetnya tadi yang sudah dibikin aja. Lokasi awal aset, kantor pusat, baru kita pilih di sini adalah ekuitas saldo awal. Senilai 1.775.000. Seperti ini. Pastikan benar ya tanggal pembeliannya ini di Maret 2025 tanggal 5 ya. Lanjut, kemudian simpan. Nah, di sini kita bisa melihat, coba ke neraca ya. Kita lihat neraca. Seharusnya untuk aset sudah tercatat semua di situ, termasuk tadi ya persediaan ya. Nah, ini persediaan sudah tercatat di sini. Kas dan bank juga sudah tercatat. Kemudian untuk aset tetap ya.
Aset tetap ini totalnya 34.774.000. Nah, sekarang kita input biaya sewa ruko yang sudah dibayarkan di Februari 2025 ya. Nah, untuk sewa ruko ini kan dibayar di muka di tanggal 25 Februari 2025 senilai 375 juta ya, yaitu 75 juta per tahun dikali 5 tahun kan bayar di muka. Nah, per cut off tanggal 1 Juli 2026 berarti dihitung sisa 44 bulan. Oke. Sisanya adalah 275 juta rupiah. Maka cara inputnya adalah kita masukkan sebagai saldo awal ya, masuk ke buku besar, kemudian akun perkiraan. Kita cek di sini sewa gedung dibayar di muka, ini klik aja. Kemudian saldonya kita masukkan per tanggal 1 Juli adalah 275 juta. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah sesuai tinggal di save aja. Nah, ini sama ketika kita lihat ke neraca. Kita coba buka neraca ya. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, di sini akan muncul sewa gedung dibayar di muka 275 juta. Nah, ketika sudah input untuk sewa rukonya sudah masuk ke sini juga ya, sewa gedung dibayar di muka. Sekarang kita input biaya langganan accurate online yang dibayar di muka juga di tanggal 1 Juli. Oke. Nah, di sini saya mau membuat akun baru aja untuk menampung akun biaya dan biaya dibayar di mukanya ya. Saya cek dulu di sini. Kalau belum ada baru saya buat ya. Di sini namanya misalnya biaya langganan aplikasi. Masih belum ada ya. Nah, ini nanti saya buat. Di sini beban, kemudian pilih beban operasional, kemudian namanya adalah biaya langganan aplikasi. Kita save dulu. Kemudian kita buat baru lagi, kita cek dulu ya untuk belum ada biaya dibayar di muka, kita buat dulu. Dia masuknya ke aset lancar lainnya, kemudian sub akun dari aset lancar lainnya. Di sini kita buat namanya biaya dibayar di muka. Kemudian save. Nah, setelah jadi baru kita membuat jurnal umum ya. Sorry, kalau ini bisa lewat langsung pembayaran. Sini kas dan bank, kemudian pembayaran. Kemudian kita cari kita mau bayarnya pakai mana nih, misalnya dari Bank Sentral Asia. Kemudian kita inputkan tanggal 1. Akun perkiraannya adalah untuk biaya langganan aplikasi. Nah, di sini kita karena ini dibayar di muka, ini sikan nilainya dulu ya. Misalnya harganya 3.219.000. Kita masuk ke penangguhan, tangguhkan biaya dan beban per akhir bulan. Akun penangguhannya kita pilih biaya dibayar di muka. Oke, kalau sudah, pengakuannya adalah karena ini 1 tahun ya untuk sewa aplikasinya, makanya berlangganannya 12 bulan. Mulai pengakuan adalah bulan ini yaitu Juli 2026. Kemudian klik lanjut, kemudian save. Nah, maka akan terbentuk pencatatan seperti ini ya. Kita bisa lihat rincian jurnal. Nah, nanti terbentuk seperti ini. Per bulan nanti akan dilakukan jurnal otomatis ya, karena kita harus menggunakan fitur penangguhan biaya. Itu kira-kira ketika di total selesai nanti di 30 Juni 2027 sudah
memakan sebesar 3.219.000 dari akun biaya dibayar di muka. Sekarang kita cek lagi ke neraca ya. Harusnya muncul lagi tambahan di bawahnya biaya dibayar di muka ini 3.219.000. Gitu cara input untuk biaya langganan yang diinput ketika sudah memakai Accurate Online. Dari case biaya langganan Accurate Online sudah dibebankan per bulan, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk sewa ruko tadi ya, yang sisa 44 bulan. Nah caranya, karena tadi kan beda ya, kalau untuk ini kan dilakukan di 1 Juli 2026, jadi dilakukan pembayaran uangnya dari kas. Tapi kalau sudah diinput di masa lalu, bagaimana cara membebankannya? Kita masuk ke buku besar, kemudian jurnal umum, kita masuk ke tanggalnya, pilih dulu per 1 Juli ya. Kemudian kita input akun debit dan kreditnya. Untuk mengakui beban sewa, kita pilih yang debit ini adalah beban sewa gedung. Nah, ini senilai 6.250.000 per bulan. Kemudian klik lanjut. Kita pilih lawannya, yaitu dia mau mengkredit dari mana, yaitu dari sewa gedung dibayar di muka, kredit. Nah ini balance ya, dari debitnya beban sewa gedung, kemudian kreditnya adalah 6.250.000 di kredit. Kemudian kita save dulu. Tadi kurang detail sebenarnya, saya ulangin ya. Tadi namanya bukan ini deh, kita cari yang kosongan aja ya. Tadi soalnya lupa. Nah ini ya, dan sewa gedung dan sewa gedung dibayar di muka. Nah ini kita kasih keterangan biar nggak bingung ya. Ini pembebanan sewa gedung Juli 2026 ya. Kemudian di save. Nah setelah di save, kita bisa search di sini ya, kayak gini, jadi nggak bingung nih. Kemudian kalau pengen ini berulang kali dilakukan setiap bulan, maka kita harus pilih transaksi berulang di menu lain-lain ini, kemudian klik transaksi berulang, beri nama aja pembebanan sewa gedung. Nah kategorinya ini pilih aja umum, periode bulanan, kemudian berapa kali, kan sisa 44 tuh, pilih saja 44, klik lanjut. Nah ketika sudah, kita masuk ke dalam perusahaan, modul perusahaan, kemudian klik transaksi berulang. Nah di sini akan ada satu baris transaksi berulang. Ketika diklik muncul detailnya seperti ini. Nah nanti di bulan berikutnya, di Agustus, tinggal klik aja di sini, terus nanti tinggal klik jalankan. Nah maka dia akan transaksi berulang. Nah ini nanti akan berubah nih, statusnya akan ada nomornya, sudah dieksekusi gitu ya. Caranya seperti itu untuk membebankan sewa gedung per bulan yang mengkreditkan dari aset lancar sewa gedung dibayar di muka. Nah sekarang coba kita lakukan transaksi setelah tanggal 1 ya, yaitu setelah memakai Accurate Online. Ada modul namanya penjualan, klik aja, kemudian masuk ke faktur penjualan aja. Nah di sini kita pilih nama pelanggannya, misalnya Rudi Sujarwo. Nah tinggal klik aja, kemudian tanggal pembeliannya misalnya tanggal 6 Juli. Dia mau membeli iPhone misalnya, iPhone yang 16 Pro. Yang ini kita pilih nomor serinya ya, bisa di scan barcode atau lihat dari list ya. Di sini misalnya dia pilih yang 4590, tinggal pilih aja. Kemudian misalnya dia beli iPad juga, hanya beli yang iPad
Pro M4 ini ya, misalnya. Kemudian kita pilih di sini, pilih nomor seri. Nah, pilih mana yang dia pakai, tinggal pilih lanjut, maka akan tertotal seperti ini ya. Nah, kalau sudah, di sini ada kelengkapan yang perlu diinputkan ya, misalnya kena pajak tinggal dicentang aja. Kemudian kalau ada biaya lain, misalnya biaya kirim, bisa dimasukkan. Karena dia datang ke lokasi toko, maka tidak ada biaya kirim. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal di save saja. Nah, ketika sudah di save, maka akan muncul di daftar faktur penjualan. Ini belum lunas, uangnya belum masuk ya. Kalau mau melakukan penerimaan pembayaran, bisa langsung klik aja. Kemudian di sini ada tombol proses pembayaran. Nah, kemudian masuknya dia ke mana nih? Misalnya ke bank BCA. Kita ketika klik tombol hitung nilai pembayaran, akan menarik value ini ke dalam kolom nilai pembayaran seperti ini. Kemudian klik save. Nah, penerimaan penjualan berhasil disimpan. Maka di di laba rugi akan tercatat juga nih. Ini di neraca juga udah berkurang, harusnya tidak 308 lagi. Nah, sudah berkurang. Tapi untuk kas dan banknya bertambah, terutama di bank BCA ini ya. Jadi 47.779.000. Kemudian kalau ada pembelian, bagaimana pembelian stok? Kalau ada pembelian, masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, cari pemasok. Kalau misalnya sudah ada, tinggal diklik aja. Kalau belum ada, bisa ditambahkan. Kemudian misalnya belinya tanggal 7 nih, mau beli stok untuk misalnya iPad ya, bisa nambah iPad. Kemudian silahkan tambahkan untuk nomor serinya. Ini saya ngarang aja, kemudian enter, kemudian lanjut, kemudian klik info lainnya. Di sini masukkan faktur pembelian. Nah, seperti ini. Kemudian klik save. Nah, maka akan ada penambahan barang ini seperti ini ya. Kemudian kalau ada pembelian aset, bagaimana caranya? Caranya adalah tetap melalui faktur pembelian. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini adalah pembelian aset. Nah, sekarang kita beri nama aset, misalnya beli aset baru ya, namanya iMac 24 inch misalnya. Kuantitas 1, harganya misalnya 23 juta. Kemudian misalnya diskon 5% misalnya. Ini nggak kena PPN misalnya. Terus lanjut. Kemudian di sini masukkan purchase invoice. Misalnya belinya tanggal 8 ya. Ini diganti dulu tanggal 8. Kalau sudah, di save aja. Nah, kemudian lakukan pembayarannya. Jika langsung dibayar, itu masuk ke list ini. Tadi lihat yang mana yang beli iMac ya, yang ini. Baik, kalau mau lebih detail sih dikasih keterangannya. Pembelian aset tetap misalnya. Ini bisa. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Nah, pembelian aset tetap kan. Ini di proses pembayaran, mau bayar lewat mana nih? Misalnya pakai BCA ya. Kemudian ini hitung nilai pembayaran, akan menarik otomatis nominal ini, kemudian save. Nah, maka akan tersimpan dan statusnya berubah menjadi lunas di sini ya. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini sudah lunas. Begitu juga
dengan pembelian persediaan tadi ya. Ini kalau mau dilunasi tinggal klik aja, klik proses pembayaran, mau bayar pakai yang mana. Misalnya nominalnya 5 juta nih, ternyata mau bayar cash saja, berarti pakai kas kecil, hitung, kemudian pelunasannya misalnya tanggal 8, save aja. Nah, jadi sisanya adalah hutang dari transaksi senilai di sini ya. Kita refresh dulu. Nah, yang belum lunas adalah 15.750. Ini harusnya hutang usaha. Kita bisa cek juga di laporan ya. Di neraca misalnya, kita pengen lihat posisi keuangannya. Kita bisa lihat semua saldo dari kas dan bank misalnya totalnya berapa, kemudian persediaan ini totalnya berapa, kemudian dari pembelian aset ini 21.850 masih tercatat di sini ya, nanti kita pindahkan. Kemudian untuk hutang di sini ada ya 15.750. Ini adalah pembelian iPhone yang belum dibayarkan tadi ya, pembelian persediaan. Oke, untuk aset tadi kan belum selesai nih. Kita masuk aset tetap, klik aset tetap. Kemudian kita kan sudah membuat ya tadi, otomatis dia akan masuk ke sini. Nah, di sini ikonnya beda nih. Kalau sudah selesai diedit centang hijau. Kalau ini masih perlu diedit, diklik dulu, masih draft ya. Nah, tanggal belinya tanggal 8, tanggal pakai tanggal 8. Ini tinggal dipilih aja metode garis lurus atau sesuaikan aja ya dengan kebijakan keuangan di perusahaannya. Kemudian akan asetnya adalah saya akan masukkan peralatan lagi saja. Kemudian ini juga peralatan. Kemudian untuk bebannya juga peralatan. Ini saya kasih umur 4 tahun. Kemudian kategori asetnya saya pilih komputer dan elektronik. Sudah sesuai, tinggal disimpan. Nah, maka dia akan berpindah ke sini. Satu lagi ya, yaitu cara untuk menginput pengeluaran operasional. Kita masuk ke, saya close dulu ya semuanya. Nah, kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran. Kas dan banknya kita pilih, misalnya ambil dari Bank Sentral Asia di tanggal 9, misalnya mau bayar listrik ya. Di sini sudah ada sepertinya. Coba kita cek akun penampungnya. Nah, beban listrik senilai misalnya 1.800.000. Lanjut. Kemudian ada lagi misalnya air ya. Air ini di sini pam ya. Misalnya pamnya 450.000. Kemudian di sini kalau ada ya internet, kalau nggak ada telekomunikasi ya. Sepertinya telekomunikasi senilai misalnya 400.000. Ini bisa kasih catatannya. Internet. Nah, kalau sudah tinggal dilakukan penyimpanan aja. Nah, maka akan berkurang uangnya untuk membayar ya. Kita bisa lihat di daftar laporan kas dan bank, histori bank. Misalnya kita pengen lihat yang BCA tadi ya. Nah, di sini akan muncul satu pengeluaran dari BCA. Nah, ini ya pembayaran beban listrik. Ini urut berdasarkan kronologis tanggal transaksi ya. Nah, ini tadi yang sudah diinputkan. Itu cara menginput biaya operasional. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang belum saya jelaskan, yaitu desain cetakan. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengedit desain cetakan dari semua yang kita butuhkan ya. Misalnya di sini ada banyak sekali desain cetakan ya. Kita pengen ubah yang faktur penjualan karena ini berkaitan dengan pencatatan IMEI ya. Kita coba cek dulu ya di penjualan, di faktur penjualan kita coba cek untuk transaksi penjualan ini
ketika kita cetak. Nah, tidak ada kolom email ya di sini ya. Jadi kalau mau klaim garansi kan susah nih. Nah, makanya dibutuhkan edit template-nya. Bahkan kita bisa memilih template yang lebih modern dibandingkan bawaan ini ya. Kita coba. Kita masuk ke desain cetakan. Kita mau membuat baru. Ini faktur with serial number. Tipenya adalah faktur penjualan. Setelah ini kita akan diminta untuk memilih layout dasarnya ya. Saya pilih ini aja, ini lebih modern. Kemudian klik buka desainer. Ketika diklik buka desainer, dia akan otomatis menyimpan ya. Nah, otomatis menyimpan dan membuka tab baru untuk mengedit template-nya. Nah, di sini adalah halaman dari file editornya. Di sini membuka tab baru ya. Kemudian kita pengen ubah di sini nih. Di sini kita mau menambahkan kolom untuk email. Nah, sebelumnya kita perbaiki dulu strukturnya. Kalau untuk ukurannya, ukuran dari lebar tabel ini adalah 535. Kita lihat persatunya. Nah, di sini dimensinya 90, ini 150. Kita bisa kurangin sedikit-sedikit ya biar ada ruang di sini. Misalnya ini dibikin 80 saja misalnya. Kemudian ini kita geser, kita kecilkan jadi 130 misalnya. Kemudian ini kita geser quantity, atau kuantitinya digeser ke kanan aja ya. Ini saya buat menjadi 40 aja karena kecil ya. Quantity kan dia hanya menuliskan angka 1 misalnya. Sales invoice kita buat jadi 70 misalnya. Oke. Ini geser aja ke sini. Ini samakan ya. 130, ini juga 130. Ini 80, atasnya juga buat 80. Oh ya, untuk atas ini kita sebutnya label ya. Kalau bawahnya ini variabel. Ini geser aja. Sudah ada ruang sedikit di sini. Quantity kita kecilkan juga. Ini samakan dulu 70, ini juga 70. Memang agak ribet, tapi ini dibutuhkan ya. Ini 40. Kita geser ke sini. Ikannya kurang kecil ya. Di sini kita buat coba 120. Yang bawah juga 120. Oke, sekarang kita tambahkan label baru. Tambah. Nah, dia akan berkedip seperti ini ya. Kita tinggal geser aja masuk ke sini. Posisinya samakan. Ini 0. Tingginya 22. Ini buat jadi 22. Dan ukurannya jadi misalnya coba 50 kurang 55 atau 60 atau 65. Oke, 65 aja ya. Nah, sekarang kita buat tambahkan lagi variabel. Tambah, kita geser ke sini ya. Letaknya. Ukurannya tingginya 14, ini sesuaikan aja 14. Dimensinya sesuaikan dengan label di atas 65, berarti ini juga 65. Posisinya oke. Udah sama ya, udah sejajar. Nah, sekarang kita baru buat nih di sini. Kita tuliskan misalnya SN gitu aja ya. Kemudian untuk fontnya samakan aja dengan sebelahnya Arial 10. Kemudian untuk warnanya, untuk bawaannya adalah ini ya, ini di copy aja. Klik lagi ke sini. Masukkan ke sini ya. Nah, kita tinggal copy aja sebenarnya.
Kemudian backgroundnya di sini bukan transparan ya, kita copy, masukkan ke sini, ini di uncheck transparannya, paste ke sini, dia akan berubah seperti ini. Kemudian untuk bawahnya kayaknya sama deh, ini udah sama, nggak perlu diubah lagi. Ini di wrap aja, jadi kalau panjang emailnya dia bisa ke bawah ya. Ini juga wrap udah, kiri atas. Oke, kalau sudah, baru kita masukkan di sini, klik 2 kali ya. Klik 2 kali akan membuka variabel editor. Kita cari aja serial number, cari aja ya di sini, atau nomor seri, ini pakai bahasa Indonesia mungkin. Nah, nomor seri ya, ternyata pakai bahasa Indonesia. Ini klik aja yang paling bawah ya. Kemudian simpan. Kalau sudah, kalau mau ada yang mau diedit lagi silahkan. Ini misalnya pengen diganti kasih logo juga bisa, tapi saya mau seperti ini aja. Di sini ada tombol save, kemudian di OK aja. Nah, sekarang kita coba tes ya. Di sini kita tutup dulu faktur penjualannya, kita buka ulang penjualan, faktur penjualan, kemudian masuk ke list tadi faktur, klik aja. Kemudian kita tes print ya, menggunakan template faktur with SN yang tadi dibuat ya. Klik. Nah, di sini SN-nya sudah muncul, tapi bisa disesuaikan lagi sebenarnya ya, untuk ukurannya ya. Kita bisa geser ke kanan nih, misalnya kurang proporsional. Kira-kira gitu caranya ya, yang paling enggak tahu caranya lah. Nah, sekarang kita kembali ke aset tetap ya. Di aset tetap ini kan ada 3 nih. Nah, masing-masing ada yang dibeli ketika sudah memakai Accurate Online dan ada yang sebelum memakai Accurate Online. Ini penjualannya sudah kita pilih, tapi belum berjalan nih, nilai bukunya masih sama. Oke. Nah, bagaimana supaya terhitung dan terbebankan per bulan? Nah, kita harus melakukan proses akhir bulan seperti ini. Nah, pastikan sudah tidak ada transaksi lagi ya. Kita anggap aja ini sudah di bulan Juli tanggal 31 misalnya. Kita tinggal save aja. Nah, harusnya aset tetap ini akan berubah nih. Nah, ini kalau misalnya dilakukan akhir bulan sebelum tanggal 31 atau akhir bulannya itu akan muncul notis seperti ini. Tapi karena ini hanya contoh, maka akan tetap saya lanjutkan saja. Nah, kita pengen lihat nih misalnya nilai aset yang ini. Nah, nilainya sudah berubah ya, dari 32.999 akhirnya menjadi nilai bukunya 21.099 sekian. Begitu juga dengan yang sudah dibeli ketika memakai Accurate. Ini juga sudah berkurang, baru 1 bulan ya, makanya berkurangnya hanya sedikit. Nah, gitu caranya kira-kira kalau mau menghitung penyusutan dan dibebankan per bulan. Nah, kita review untuk laporannya ya. Ini sepertinya rugi karena penjualannya hanya berapa tadi, 2 ya atau 1 ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja di keuangan laba rugi. Kita lihat aja. Hari ini harusnya lihatnya per 1 bulan langsung ya. Tampilkan dari 1 sampai 31 Juli. Itu ada pendapatan 37.998. Kemudian ini biaya operasional tadi sudah tercatat semua. Gaji paling gede di gaji ya, 14 juta. Pendapatan operasionalnya minus 20 juta karena ini laba kotornya aja cuman 3 juta kan. Nah, masalah ini kan tadi hanya contoh ya, makanya hanya ada 1 transaksi aja atau 2 transaksi aja, makanya dia rugi, akan tercatat di bawah sini. Kemudian laba bersih ini kita coba cek ya ke neraca per tanggal 31 ya, pura-puranya udah tanggal 31 nih. Nah, di neraca ini depresiasi totalnya sudah
terinput ke sini. Kemudian di sini ada laba tahun ini adalah minus ya tadi. Jadi yang ada di laba rugi ini, laba bersihnya akan masuk ke laba yang ada di neraca juga. Kemudian kita lihat juga untuk saldo kas dan banknya. Di sini totalnya 18.129. Sekarang kita cek ke arus kas ya. Sorry yang ini ya. Kas tak langsung semua cabang kita lihat. Akhir periode 18.129. Di sini kita lihat 18.129 sesuai ya. Nah, itu caranya kira-kira untuk menggunakan Accurate Online untuk usaha toko gadget ya, mulai dari awal sampai kita coba cek ke laporan. Ini masih banyak sekali laporan yang bisa dicek ya, termasuk yang paling sering dicek mungkin penjualan dan persediaan nih. Untuk monitor bisa di sini ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi, silahkan nanti hubungi saya aja, nanti coba saya taruh ya untuk link kontak saya di deskripsi ya. Karena kalau saya bahas satu persatu ini akan semakin lama videonya gitu. Oke, thank you sudah menonton, semoga bermanfaat.